Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Teachmeet. Nah, Teachmeet itu merupakan pengajaran online atau learning management system yang memungkinkan guru dan sekolah untuk mengelola kelas secara daring, kemudian menyampaikan materi pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa secara online. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Teachmeet. Aplikasi Teachmeet. Jadi yang pertama kita harus mencarinya di Google Chrome. Pilih salah satu email kita ketik Teachmeet. Nah, pilih login. Berikut merupakan tampilan sebelum kita memasuki aplikasi Teachmeet. Klik Add Account. Nah, jika sudah memiliki akun, kita tinggal klik akun kita. Nah, ini merupakan tampilan dari beranda aplikasi Teachmeet. Jika teman-teman ingin membuat ruang kelas terbaru, teman-teman bisa klik Create Classroom. Nah, teman-teman bisa ketik nama classroomnya misalnya seminar biologi. Antara subjeknya misalnya biologi. Nah, teman-teman bisa langsung klik Create. Nah, maka sudah ada tampilan bahwa kita sudah membuat ruang kelas tersebut. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilan layar dari aplikasi seminar biologi. ID Classroom-nya yang dapat di-share kepada peserta didik, dan kemudian ada people. People ini, atau fitur people ini, dia merupakan tempat daftar nama-nama peserta didik maupun gurunya. Jadi teacher ini adalah gurunya, CO teacher bisa saja asisten dosennya. Dan student ini adalah murid-murid yang sudah masuk dalam ruang atau forum dalam kelas kita. Nanti jika sudah ada peserta didik, maka akan terjabarkan nama-nama peserta didik yang sudah join. Jika teman-teman ingin juga ingin invite peserta didik lain atau guru yang lain, teman-teman bisa saja invite. Nah, tekan invite student atau CO teacher. Nah, tadi sudah people, sekarang ke lecture. Lecture ini adalah perkuliahan di mana nih, di mana misalnya kita sudah melakukan meeting Zoom. Nah, selama meeting Zoom ini kita tekan go live. Jadi, kelebihan dari aplikasi Teachmeet ini adalah bisa recording selama proses pembelajaran, baik itu dalam guru itu menjelaskan pembelajaran kepada peserta didik maupun uh, peserta didik tersebut sedang mempresentasi. Selanjutnya kita ke attendance atau kehadiran. Nah, di attendance ini, di sini akan ada terjabarkan beberapa nama siswa yang sudah hadir pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah timetable. Nah, di timetable ini kita bisa mengatur atau mengedit tanggal-tanggal proses pembelajaran kita. Selanjutnya notice board atau pengumuman. Nah, misalnya teman-teman ingin memberikan pengumuman untuk peserta didik. Teman-teman bisa klik create new. Misalnya teman-teman ingin membuat pengumuman bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2025 kita akan mengadakan ujian. Nah, teman-teman bisa saja menambahkan beberapa file pendukungnya. Setelah teman-teman menambahkan file pendukung, tinggal kita klik create. Oke, selanjutnya kita ke assessment. Assessment ini merupakan penilaian. Jadi penilaiannya berupa ada homework, ada quiz, ada tes. Selanjutnya kita ke tes. Di tes ini kita bisa create tes atau membuat tes. Ada pilihan financial literasi, misalnya kita pilihlah financial literasi. FI. Next. Basic kita pilih ya. Misalnya teman-teman sudah menyediakan pertanyaannya, bisa saja upload question, select file, teman-teman sudah membuatnya beberapa pertanyaan di dokumen teman-teman. Jadi teman-teman tinggal search saja file yang ada di dokumen teman-teman. Selanjutnya kita ke studi materi atau materi-materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Teman-teman, di sini teman-teman bisa mengirimkan beberapa file atau video atau link YouTube yang bisa Anda sampaikan kepada peserta didik sebagai bahan ajar supaya peserta didik itu mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi. Nah nih, teman-teman bisa mengupload YouTube atau mengupload material atau mengirimkan beberapa file atau folder yang ingin disampaikan kepada peserta didik terkait pada pembelajarannya ini. Kita klik go live misalnya ya kan. Nah, sini sudah terlihat bahwa tampilan ada kelas seminar biologi yang akan memulai meeting Zoom. Kita go live.
Oke. Nah, ini merupakan tampilan Zoom meeting dari aplikasi Teachmin. Jadi di sini ada mikrofon, video kamera, presentasi, start recording, dan ada beberapa pilihan yang lainnya. Ini ada tempat kolom komentar dan berapa orang yang masuk, ya kan? Nah, jadi selama kita Zoom ini, maka Teachmin ini akan merekam atau recording proses pembelajaran kita sehingga disimpannya dalam eh, dalam dalam perkuliahan tadi. Baik, selanjutnya adalah penggunaan aplikasi Nearpod. Nah, Nearpod ini merupakan platform pembelajaran interaktif yang berbasis web yang membantu guru untuk menciptakan dan menyampaikan presentasi, pelajaran, kuis, dan aktivitas pembelajaran yang menarik serta interaktif. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan Nearpod. Nah, pertama-tama kita cari web Nearpod di Google Chrome. Kemudian setelah itu kita klik bagian Nearpodnya dan nanti akan diarahkan ke bagian pendaftaran akun. Selanjutnya kita login menggunakan akun Google. Setelah itu nanti akan diarahkan ke bagian dashboard dari Nearpod. Setelah di bagian dashboard ini kita bisa masuk ke dalam School Library. Nah, di School Library ini akan tersedia berbagai macam template atau yang diberikan oleh guru atau sesama guru sehingga kita bisa saling berinteraksi mengenai template-template media pembelajaran. Kita juga bisa menambahkan template media pembelajaran yang telah kita buat. Nah, nanti kita klik nanti setelah itu semua guru atau semua siswa bisa mengakses pembelajaran yang ingin kita lakukan. Nah, selain adanya School Library, juga ada Nearpod Library. Nah, Nearpod Library ini bisa kita sesuaikan dengan jenjang sekolah kita, baik dari kelas 1 sampai ke kelas high school atau sekolah SMA. Nah, subjeknya juga beragam, kita bisa sesuaikan. Misalnya kita mengambil subjek sains. Nah, nanti setelah kita mengambil subjek sains, maka akan muncul berbagai macam video pembelajaran mengenai sains atau template PPT mengenai pembelajaran sains. Nantinya kita sesuaikan dengan pembelajaran yang kita inginkan. Contohnya kita ambil adalah pembelajaran mengenai sel tumbuhan. Nah, kita tinggal klik bagian pencarian lalu kita tulis sel. Nah, di sini muncullah berbagai macam pembelajaran mengenai sel, baik organesel, apa itu sel, model sel, sel mitosis, ada juga pembelajaran mengenai sel hewan. Ini semua bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran atau kebutuhan dari peserta didik. Kita juga bisa membuat template pembelajaran kita sendiri atau PPT mengenai pembelajaran kita. Kita klik Add Quick Slide. Nah, nanti di sini kita bisa membuat slide pembelajaran kita tersendiri. Nah, setelah kita tambahkan, nantinya kita akan diarahkan ke bagian slide pertama. Nah, kita bisa menulis judul pembelajaran kita hari ini, contohnya yaitu mengenai sel tumbuhan. Nah, kita ketik sel tumbuhan. Setelah selesai kita ketik sel tumbuhan, nantinya kita juga bisa memasukkan berbagai macam gambar. Nah, nanti ada bagian gambar atau bagian image. Nah, nantinya di bagian image ini kita bisa memasukkan gambar yang sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu mengenai materi sel tumbuhan. Nanti tinggal kita cari, nanti image ini bisa dari link atau dari file, bahkan juga dari Google. Nah, contohnya nanti akan diambil dari file Google. Nah, selanjutnya selain bisa menambahkan gambar, juga bisa menambahkan video interaktif. Nah, video interaktif ini bisa kita tambahkan melalui link YouTube yang kita sesuaikan dengan pembelajaran yang ingin kita lakukan. Contohnya pembelajaran mengenai sel tumbuhan, kita pilih salah satu video lalu kita tambahkan ke dalam slide tersebut. Nah, bagian kita tambahkan ini kita juga bisa menambahkan activity berupa kuis yang mana kita bisa mengecek apakah peserta didik menonton video yang kita berikan. Nah, di sini kita bisa memberikan berbagai macam kuis. Selain itu, setelah kita bisa menambahkan berbagai macam slide, kita juga bisa memberikan kepada siswa atau kita bisa melakukan pembelajaran secara live partisipasi atau secara live atau juga bisa secara student pass atau diberikan kepada siswa. Nah, selain pemberian atau pembuatan slide, Nearpod juga menawarkan aplikasi atau
Nah, di sini ada berbagai macam fitur kuis di mana bisa berupa multiple choice, draw it, fill the blank, time to climb, matching pairs, atau polling. Nah, kita contohnya kan adalah bagian multiple choice. Nah, kita tambahkan. Setelah itu, kita bisa menuliskan soal kita dan kita juga bisa menambahkan gambar, video, atau audio pembelajaran yang sesuai dengan soal kita. Lalu kita klik bagian timer atau waktunya. Kita bisa style satu soal ini untuk berapa menit atau beberapa detik waktu. Contohnya kita style satu soal ini untuk 30 detik. Lalu setelah itu kita bisa save dan kita bisa bagikan kepada peserta didik baik live partisipasi atau bisa juga untuk bentuk penugasan. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan website Assembler Edu. Nah, yang pertama kita buka dulu di websitenya Assembler Edu, lalu yang paling atas kita klik. Nah, setelah itu kita masuk atau daftar. Di sini saya sudah mendaftar terlebih dahulu, jadi tinggal dimasukkan aja email lalu buat kata sandinya. Nah, ketika kamu sudah mendaftar, kamu bisa membuat proyek atau bisa misalnya melihat lapisan litosfer yang seperti saya klik ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada pembagian astronaut pair, ada mantel, HD, dan lain-lainnya. Kita bisa men-scan kode QR di HP kita sehingga bisa muncul di HP kita juga seperti 3 dimensi. Nah, selanjutnya misalnya kita lanjutkan, kita mau melihat jantung manusia. Nah, di sini kita bisa melihat anatomi dari jantung manusia sama seperti tadi, dan bisa juga kita scan barcode ini di HP kita, lalu akan muncul 3 dimensi di HP kita. Klik paste it in your room, lalu loading, dan kita klik di mana bagian jantung akan dimunculkan. Maka kita dapat melihat informasi dari jantung manusia tersebut. Selanjutnya kita dapat membuat proyek baru, yaitu seperti gambar 3D. Kita dapat membuat proyek. Di sini kita membuat proyek editor bawaan. Kita klik di editor bawaan. Lalu setelah itu, di sini adalah tampilan dari objek yang ingin kita buat. Kita dapat membuat gambar hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Dan di sini ada gambar gajah yang dapat kita lihat bergerak seperti gambar 3D dan kita bisa mencobanya. Ada gambar gajah. Gajah tersebut bisa kita gerakkan ke kiri, ke kanan. Dan kita bisa melihat bagian-bagian dari gajah tersebut dan dia bergerak. Ada belalainya, ada kupingnya, kita bisa melihat. Dan banyak ciri-ciri gajah tersebut yang dapat kita lihat.